Perempuan berdarah Belanda, Karin Franken, kini sudah berpaspor hijau. Ia adalah sedikit dari warga Indonesia yang peduli akan nasib binatang. Per bulan ada sekitar 20 hingga 30 anjing terlantar yang mendapat rumah baru berkat prakarsa Karin dan teman-temannya di Jakarta Animal Aid Network. Tiap musim banjir mereka juga menyelamatkan anjing dan kucing terlantar. Sebagian besar karena ditinggal pemiliknya mengungsi. Karin telah menetap di Indonesia selama lebih dari 20 tahun. Kecintaannya pada hewan tumbuh sejak kecil karena orang tuanya pun merupakan penyayang binatang. Sebelum mendirikan Jaan, Karin pernah aktif sebagai relawan di Pondok Pengayom Satwa Ragunan selama sekitar 15 tahun. Ya, bersama kami sudah ada Karin Franken dari Jakarta Animal Aid Network. Selamat sore, Karin. Selamat sore, Karin. Ya, Karin bisa diceritakan nggak sih pengalaman paling sulit dalam upaya penyelamatan hewan selama ini apa? Iya. Ya sebenarnya setiap situasi sulit ya, karena kita kan berhadapan sama hewan yang stres atau yang takut. Jadi ya kita selalu harus hati-hati gitu. Tapi tentunya kan ada situasi-situasi tertentu yang lebih sulit daripada yang lain, seperti misalnya ada anjing terjebak di atap rumah atau hal-hal seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya tadi kita lihat sedikit fitting atau mungkin dari bencana banjir yang kemarin lah ya, itu kebanyakan diselamatkan kan kucing, anjing. Pernah nggak menemukan kasus harus menyelamatkan hewan-hewan yang nggak lazim gitu, mungkin yang berbahaya, itu pernah nggak, Karin? Pas banjir. Atau pas lagi ini deh, pas lagi apa sih harus usaha penyelamatan gitu? Sebenarnya kalau dari Jan ya memang kita kan bukan hanya domestic animals ya, anjing dan kucing kan wildlife juga. Jadi pasti kan tim kita kan pernah berhadapan dengan buaya atau macan atau itu udah pasti ya. Beneran ini. Tapi saya pikir kalau misalnya karena tim kita sangat terlatih ya, situasi apapun ya bisa dihandle karena kita juga akan memikirkan keselamatan kita juga betul. gitu. Tapi Jadi kan berarti harus dibekali juga berarti tim ininya ya, tim penyelamatnya ada ya. dokter hewan. Terus Berarti pernah buaya, terus apa lagi? ular, biawak, Biawak juga ya? tiger, Ya ampun, ada harimau juga. pokoknya binatang satwa apa saja yang perlu bantuan kita akan bantu, atau kadang-kadang dari pemerintah juga perlu bantuan untuk evakuasi. Tapi kalau misalnya sudah menangkap hewan-hewan itu disimpannya di mana ya hewan-hewan itu Nah, ya? kalau wildlife, kita di JAN punya prinsip wildlife seharusnya kan di alam bebas ya. Iya. Jadi kita tidak pernah punya wildlife yang akan lama sama kita. Pasti kita akan cari solusi yang terbaik ya, seperti rescue center yang lain atau dilepaskan lagi kalau sudah siap. Kalau anjing dan kucing di kantor kita di Cijantung, kita di sana ada lahan yang cukup besar. Terus ya anjing-anjing di situ kita punya sistem tidak dikandangi, jadi mereka lepas ya. Tentunya setelah dilatih karena kadang-kadang mereka kan sedikit wild gitu ya, jadi harus belajar dulu bagaimana cara untuk menjadi pet gitu. Ya, melepaskan ke alam liarnya ini periodenya berapa bulan sekali atau mungkin berapa minggu Apa sekali? langsung Atau gitu? Oh, apa jangan karantina langsung dulu ya? karena seperti contoh monyet ya, mereka kan sudah tidak mengerti lagi how to survive ya, jadi harus diajarin untuk perilaku yang natural seperti apa. Berarti gitu. perjuangannya sebenarnya masih panjang ya, nggak cuma Masih waktu panjang. menyelamatkannya aja gitu Taufik. Tapi kemudian setelah dievakuasi, setelah dikarantina itu masih panjang menyiapkan perjalanannya. mereka untuk kembali ke alam liar lagi Iya, juga. Tapi ya. begitu juga sama anjing, karena anjing itu kan kita rescue yang di abuse atau yang dari jalan. Jadi itu juga bisa berbulan-bulan. Kondisi fisik mereka kan jelek ya. Jadi mereka perlu perawatan medis yang intensif. Terus mereka bukan hanya sakit di sini, tapi di sini juga kan mereka harus benar-benar direhabilitasi Intinya lagi. mereka pun juga mengalami trauma Iya, gitu ya. Ketika menyelamatkan mereka, mungkin tidak jarang dihadapkan dengan kondisi merekanya yang takut gitu kan. Hewan-hewan yang takut, yang tidak mau didekati gitu. Cara khususnya untuk mendekati mereka seperti apa sih? Ya, kita harus lihat situasi. Kalau memang dari awal kita sudah bisa memprediksi bahwa ini kayaknya susah, kita bius. Ya, ada alatnya, ada selalu ada dokter yang standby untuk membantu. Dan tim kita juga sudah terlatih untuk membius binatang. Tapi kalau misalnya dia hanya takut atau gimana, kita juga selalu siap dengan leash ya, dengan tali, dengan kennel. Terus ada cara untuk taruh leashnya supaya kita juga aman, dia juga aman.
jadi begitu. Karena hewan-hewan itu pada dasarnya mungkin bukan galak tapi agresif kali ya, agresif. Takut ya kalau Dia saya bilang. takut gitu ya. Kalau anjing menurut saya tidak ada anjing yang galak ya. Iya. Kalau dia sampai galak itu pasti itu perbuatan manusia ya, mungkin disiksa atau dikandangi terus-menerus. Ada sesuatu di masa lalunya ya. ya. Gitu. Berarti itu kan ada trauma gitu Ya, ya. tapi itu bisa dikembalikan ya. Jadi dengan kita sabar, kita kasih dia waktu dan kita sosialisasikan dia dengan hidup yang seharusnya, lama-lama dia juga bisa. Proses pengembalian dari trauma itu kira-kira berapa lama sih? Itu susah sekali dibilang karena ada anjing yang mengalami trauma yang maksudnya pengalaman yang sangat jelek, tapi begitu dia diselamatin dia yeay, dia langsung gembira ya. Wah, dia happy banget. Tapi ada juga yang kayaknya lama sekali yang kayaknya Iya, masih takut. saya nggak ya. percaya sama Iya, kamu iya, gitu. iya, Jadi iya. atau karena saya sering yang handle anjingnya, mungkin dia percaya sama saya, tapi dia tidak percaya sama yang orang lain. Jadi kan susah kan cari adopter gitu. Jadi prosesnya kadang-kadang bisa sampai 6 bulan sampai 1 tahun bisa. Nah, yang kebayang sama saya adalah anjing atau kucing itu kan atau hewan-hewan lain itu kan kemudian udah terlanjur dekat nih sama Karin. Terus ketika Karin harus melepaskannya kembali, Karin nggak khawatir dengan kondisi si hewan-hewannya itu? Kan selama ini bergantung gitu kan? That's why di rumah saya ada 14 anjing ya, cukup Wow. banyak juga. Itu yang kasus-kasus yang agak susah. Tapi gini, sebenarnya goal saya adalah untuk mencari adopter, dan kita tuh sangat strict juga ya untuk mencari adopter. Prosesnya agak ribet karena kita mau hidupnya meningkat tidak menurun ya, dan kita tidak mau akan terjadi hal yang sama ya, dia trauma. Jadi kita sangat selektif dengan adopternya. Dan ya kita harus lepas ya, walaupun saya lepasin dan saya mungkin pulang saya di mobil saya nangis ya, itu lain cerita, tapi dan itu udah pasti saya akan nangis. Tapi nanti beberapa minggu kemudian kalau saya kembali lagi untuk cek dan saya lihat anjingnya sudah settled, dia happy, saya juga sangat happy, dan itu memotivasi kita untuk terus berkontribusi lagi Iya. ya. Iya. Tapi Karin kan memang sekarang sudah ber-KTP Indonesia gitu ya, tapi dulu kan mungkin awalnya bukan dari Indonesia. Apa sih yang membuat kemudian peduli terhadap hewan-hewan ini? Ya mungkin itu memang dari kecil saya senang hewan ya. Mungkin waktu saya baru datang ke sini ya saya lihat ya kasihan kan banyak kucing di jalan. Kalau misalnya ada anjing jalanan. Pada waktu itu ya belum ada terlalu banyak orang yang peduli. Kalau sekarang sudah berbeda, udah banyak yang peduli dan ada banyak organisasi lain juga yang ikut bantu. Tapi Semoga ini betul. Ya. Semoga ini menjadi hal yang menular gitu ya ke semuanya mudah-mudahan. ya. Betul. Seperti tadi bilang, Valentine bukan cuma untuk sama kita tapi juga kepada hewan. Hewan juga harus kita berikan kasih Oke, sayang. betul sekali. Informasi ini sekaligus menutup